Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you are healthy. Let me introduce myself. My name is Agung Satria. I'm from PLP UIN Maulana Hasanuddin Banten. Okay, before we start the lesson today, let's pray together. Praying start. Finish. Okay. Today we will learn about biography text. Do you know what is biography text? Biography text is a detailed description of account of a personal life and written by someone else. It is non-fiction text. Oke, jadi biografi teks adalah suatu teks yang menggambarkan detail riwayat hidup seseorang secara nyata dan ditulis oleh orang lain. Jadi dalam kejadian-kejadian seseorang itu dituliskan di biografi ini, dari semenjak dia kecil sampai semenjak dia tua, bahkan dia meninggal, dan ditulis oleh orang lain, tidak ditulis oleh diri sendiri. Okay, next. Function of biography. The first is to know a person's story about his her life outside of any accomplishment this person may be known for. Jadi yang pertama itu untuk mengetahui kisah seseorang tentang kehidupannya di luar pencapaian apapun. Orang ini mungkin dikenal. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui pencapaiannya di luar apapun. Jadi pencapaiannya ini diangkat gitu. Itu pencapaian apapun. Dan orang ini mungkin dia kenal dan diangkat lah kisah ini atau riwayat hidup ini. The next, to give much information easily and educated the readers. Jadi yang kedua ini untuk memberikan banyak informasi dan memberikan informasi dengan mudah dan mendidik para pembaca. Jadi yang kedua ini untuk memberikan informasi yang sangat mudah dan mendidik para pembaca. Jadi pembaca itu sangat termotivasi dengan adanya biografi ini dari orang yang terkenal atau yang mempunyai karya-karya gitu, yang sangat mendidik bagi siswa ataupun bagi pelajar. The next, characteristic of biography. Jadi selanjutnya itu karakteristik dari biografi ini. Biography is not written by a subject and always written in the third person. Jadi karakteristiknya yang pertama itu adalah biografi dibuat oleh orang yang sedang diceritakan riwayat hidupnya, tetapi diceritakan oleh orang lain dalam sudut pandang yang orang ketiga. Jadi yang pertama ini ditulis oleh sudut pandang yang ketiga, yang menceritakan hidupnya itu seseorang. The next, based on research. Yang kedua itu berdasarkan dari fakta. Jadi teks ini dibuat dari pengalaman fakta hidup suatu orang tersebut atau tokoh mengenai kisah-kisah atau cerita dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kejadian yang
berlebih ataupun masalah atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain sehingga patut menjadi teladan. The next describes the person, surroundings, where, when, and how the person lived. Jadi selanjutnya itu menceritakan secara detail tentang informasi seseorang tersebut atau tokoh. Yang diceritakan ini meliputi pertanyaan what, where, when, why, dan how. Jadi detailnya ini, informasinya ini meliputi pertanyaan what, where, when, why, how. The last, use vivid language to narrate events. Jadi yang terakhir ini adalah menggunakan bahasa yang benar-benar jelas diaplikasikan dalam sebuah teks biografi dengan maksud menghindari kesalahan dalam informasi yang disajikan. Jadi bahasanya itu harus jelas gitu, jelas tersampaikan agar tidak menjadi kesalahan dalam pembacaan ini, dalam orang yang membaca itu tidak salah informasi. The next is generic structure. Jadi selanjutnya itu generic structure. The first, orientation atau juga introduction. Jadi it is the opening paragraphs gives the readers to background information of the person. Jadi yang pertama ini tentang biodata yang dinarasikan seperti nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir. Beberapa informasi umum juga dapat disajikan pada bagian ini sebagai pengenalan tokoh. Jadi background ini, latar belakang ini berisi tentang nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir. The next or the second, in events should be in chronological order. Jadi yang kedua ini, tahap ini adalah bagian atau kejadian-kejadian peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh tersebut atau seseorang ini sehingga mengantarkan pada sebuah kesuksesan. Jadi yang kedua ini tentang perjalanan hidupnya, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh seseorang tersebut dan akhirnya mengantarkan pada sebuah kesuksesan. The last, reorientation atau closing. It consists of a conclusion or comment or the writer tell about the achievement or the contribution of the person. Jadi yang terakhir ini adalah penutup. Jadi penutup ini bagian tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Jadi yang terakhir ini pandangan penulis nih dari tokoh tersebut, dari seseorang itu yang lagi ditulis itu. Reorientasi ini bersifat pilihan, yang berarti penulis bisa memberikan pandangan pribadinya tentang tokoh yang diceritakan atau penulis tidak memberikan pandangan pribadinya terhadap tokoh yang diceritakan adalah bukan perkara yang penting. Jadi pandangan ini bersifat pilihan gitu, mau diceritakan juga nggak apa-apa ataupun tidak juga nggak apa-apa. The next, jadi selanjutnya itu adalah grammarnya. Jadi menggunakan simple past tense. Jadi dalam sebuah biografi ini menggunakan simple past tense.
sebuah bentuk kejadian di masa lampau. Biasanya menggunakan verb kedua. For example, Anne Frank by Jennifer Rosenberg. Anne Frank spent 2 years and 1 month hiding in a squat annex in Amsterdam during World War II. She kept a diary. Anne Frank's diary, which was published by her father after the war and has been read by millions of people around the world. It chronicles both the tensions and difficulties of living in such confidence space for that long, as well as Anne's struggles with becoming a teenager. I want friends, not admires people who respect me for my character and my deeds, not my flattering smile. The crinkle around me would be much smaller, but what does the matter as long as they're sincere? March 7, 1944. Anne Frank. Jadi dalam biografi ini berceritakan tentang Anne Frank yang ditulis oleh Jennifer Rosenberg. Di sini menggunakan simple past tense ya, dimana ada kata spend yang tadinya spend jadi spend, dan juga di situ ada skip yang tadinya skip. Selanjutnya ada juga published yang mungkin tadinya publish, dan seterusnya. Dan di sini juga terdapat sebuah pandangan. Jadi di sini juga terdapat sebuah pandangan penulis di mana it chronicles about the tensions and difficulties of living in such a confined space for that long, as well as and struggle with becoming a teenager. Jadi kesannya itu ini menceritakan ketegangan dan kesulitan hidup di ruang terbatas selama itu. Jadi selama perang kedua itu, sebuah perjuangan Ani menjadi remaja yang sangat sulit dalam ruang yang terbatas dan dalam kesulitan dan ketegangan. Nah, mungkin itu saja contohnya. Any question? No? Okay. Might be enough for lesson today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.